Ya, seorang suami di Surabaya, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Diduga motif pembunuhan ini karena suami cemburu, sang istri sering membuat konten di media sosial. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang sengaja pulang dari tempatnya bekerja usai mendapatkan telepon dari sang ibu yang mengatakan telah dianiaya oleh suaminya. Dan sesampainya di rumah, ibunya sudah tergeletak. Sang anak berupaya menolong namun korban tewas karena luka parah di bagian kepala. Diduga pelaku adalah suami siri korban yang bernama Isa Ansori. Motif penganiayaan yang berujung kematian ini diduga karena rasa cemburu. Suami yang melihat istrinya sering membuat konten di media sosial dan dikomentari oleh warganet. Sementara pelaku yang melarikan diri usai membunuh istrinya masih dalam pengejaran oleh tim polisian. Iya, masih dalam proses pengejaran tim kepolisian, tapi kita langsung tanyakan bagaimanakah update-nya hingga pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami ada Kompol Birzal Bola dan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kasat, jadi langsung saja, apakah benar ini motifnya hanya cemburu karena sang istri sering bermain TikTok atau mungkin ada latar belakang masalah lain dari hasil penyelidikan? Iya, Mbak Maria. Jadi hasil penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya, dari keterangan-keterangan yang kami dapat bahwa istri ini sering bermain konten media sosial ya. Membuat konten media sosial, kemudian sering ditegur oleh suaminya. Diduga ada komunikasi antara sang istri dan dicurigai dengan pria lain, sehingga suami mengingatkan jangan diteruskan gitu. Cuman mereka jadi bertengkar dan akhirnya cekcok sehingga terjadilah peristiwa itu. Hanya perihal kontennya saja atau mungkin ada implikasi lainnya Pak sehingga memicu emosi si pelaku ini? Dari keterangan yang kami dapat tadi yang saya sampaikan bahwa memang karena kesibukan masing-masing ya, dan si sang istri sendiri sering membuat konten video di media sosial sehingga mungkin teralihkan ya perhatiannya kepada suami, sehingga suami itu agak sedikit cemburu dengan perlakuan istrinya itu, sehingga ada cekcok antara keduanya. Oke. Ya, dan dugaan komunikasi bersama dengan pria lain itu juga munculnya dari TikTok juga, Pak? Itu nyambung sehingga suaminya menyampaikan bahwa ada WA antara istri dengan pria yang diduga pria lain. Oke, ini kan konteksnya kalau informasi yang kami dapat dari berbagai media ini suami siri, pernikahan siri ini sudah berapa lama Pak mereka Pak? Sudah sekitar 15 tahun ya. Dari pengakuan suaminya ini, dia ini istri yang kedua. Istri yang kedua dan sudah menikah sekitar 15 tahun. Nah, apakah permasalahan mengenai konten media sosial ini gitu Pak menjadi perdebatan yang sudah lama atau mungkin dalam beberapa waktu terakhir saja sehingga memicu si pelaku ini membunuh korban? Ya, Mas Bayu, jadi hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, cekcok atau mempermasalahkan tentang perilaku istrinya, tentang masalah membuat konten dan lain-lain sudah 2 bulan terakhir. Sudah sering diingatkan 2 bulan terakhir ini sehingga istrinya masih terus menyampaikan jangan mengatur hidup saya, jangan mengatur pekerjaan saya dan lain-lain. Oke, Pak, apakah sudah sempat meminta keterangan sang anak juga Pak? Karena kalau informasinya kan sang anak ini menuturkan memang sempat sudah curiga dengan sang ayah yang kok nampaknya perilakunya berubah begitu. Iya, kalau sang anak sendiri hasil pemeriksaan juga kami dapatkan bahwa si anak ini kan juga bekerja. Jadi ketika pada saat sang istrinya ini atau korban ini sebelum meregang nyawa, dia sempat komunikasi dengan putranya. Nak, saya sudah nggak kuat, kamu kesini. Akhirnya si sang anak ini, si SP, perannya ini umur 23 tahun,
menuju ke rumahnya untuk melihat kondisi ibunya. Kemudian didapatkan posisinya di situ, rumahnya itu terkunci dari luar, tergembok gitu dari luar. Tapi sang anak ini sudah punya kunci, jadi bisa membuka. Dan akhirnya didapatkan ibunya itu sudah tergeletak, kondisinya darah bercecer di mana-mana. Oke. Nah, saat kejadian ini Pak, tidak adakah saksi lain atau mungkin tetangga Pak, kerabat yang berada di sekitar lokasi kejadian yang mendengar percekcokan keduanya? Posisinya agak jauh ya, tetangga-tetangga itu nggak terlalu dempet. Karena rumah ini kan posisinya di sebelahnya ada tanah kosong, depannya tanah kosong gitu. Jadi agak jauh ya dari pemukiman. Oke. Tapi Ada selisih 2-3 informasi rumah. yang didapat oleh pihak kepolisian sudah berapa lama cekcok ini berlangsung, Pak? 2 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir kalau dari keterangan dari saksi-saksi ataupun tersangka yang kami mintain keterangan, itu sekitar 2 bulan terakhir itu mempermasalahkan tentang aktivitas sang korban ini yang terus mengupload video-video konten media sosial dan komunikasi dengan yang diduga pria lain, kalau menurut keterangan suaminya ya. Memang kontennya semacam apa sih, Pak Kasat? Membuat video-video itu ya, video-video ya. Oke. Nah, Pak, setelah membunuh si pelaku ini akhirnya melarikan diri kemana, Pak? Ya, setelah kejadian itu, peristiwa itu terjadi, si suami ini keluar dari rumah, kemudian mengunci gembok pintu depan rumah, kemudian dia berjalan ke arah jalan raya menuju terminal. Setelah menuju terminal, yang bersangkutan naik bis dan menuju ke daerah Nganjuk, tempat asalnya, untuk menemui orang tuanya, kalau informasi keterangan yang kami dapat. Oke, kan kalau informasi dari sang anak memang sudah mencurigai, kemudian hingga berujung tewasnya sang ibunda begitu. Apakah kemudian pihak kepolisian nanti akan mengarahkan kasus ini kemana, Pak? Maksudnya gimana, Mbak? Ya, apakah nanti pasal yang akan disangkakan seperti apa, Pak? Apakah memang sudah menduga apakah sebenarnya ini adalah pembunuhan berencana misalnya? Oh, iya. Jadi Mbak Maria, terkait dengan peristiwa ini terhadap pelaku kami kenakan pasal 338 terkait pembunuhan dan atau dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Oke. Pasal 338 dan atau 351 ayat 3. Tapi sang pelaku ini tidak KUHP ada ya. track record atau sejarah tindakan kriminal ya, Pak ya? Sampai saat ini hasil penelusuran kami belum pernah melakukan tindak pidana ya. Baik. Baik Pak Mirzal, terima kasih atas informasinya dan juga kesempatannya pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu, Pak Mirzal. Ya, terima kasih Pak. Salam untuk jajaran Ya. di sana. Assalamualaikum.